Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. NIM saya 220 10 10 188. Prodi PJJ Manajemen, kelas MJ 203. Dosen Bapak Erianto SE MAK. Di sini saya akan menyampaikan tugas pasar dan lembaga keuangan. Pendahuluan. PT Antam Persero Tbk adalah sebuah perusahaan pertambangan yang merupakan BUMN dan usaha milik negara, milik pemerintah Indonesia. Singkatan Antam berasal dari aneka tambang, yang berarti berbagi tambang dalam bahasa Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dan berkantor di pusat di Jakarta, Indonesia. Antam berfokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. Berikutnya adalah visi dan misi PT Antam. Visi PT Antam adalah menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di Asia Tenggara yang mengutamakan keunggulan dalam bisnis pertambangan sumber daya mineral, berkontribusi pada pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Misi PT Antam mencakup beberapa hal, antara lain: 1. Menjalankan kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan sumber daya mineral dengan efisien, dengan bertanggung jawab secara lingkungan. 2. Mengoptimalkan nilai tambah dan keuntungan perusahaan dengan memperhatikan keberlanjutan operasi. 3. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk untuk memenuhi permintaan pasar dan kepuasan pelanggan. 4. Mematuhi peraturan dan standar internasional dalam bisnis pertambangan dan lingkungan. 5. Menjaga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta berperan aktif dalam pengembangan masyarakat di sekitar lokasi operasi. 6. Mendorong pertumbuhan dan nilai-nilai tambah bagi para pemangku kepentingan stabilitas stakeholder seperti pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat. Berikutnya gambaran umum tentang industri pertambangan dan logam PT Antam. 1. Kegiatan utama PT Antam berfokus pada kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran sumber daya mineral dan logam. 2. Posisi di pasar. PT Antam adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia dan memiliki posisi yang kuat di pasar domestik dan internasional. 3. Pengolahan sumber daya alam. Sebagai perusahaan BUMN, PT Antam berkomitmen untuk mengelola sumber daya dan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 4.
Operasi tambang. Antam memiliki beberapa lokasi tambang yang terbesar di berbagai wilayah Indonesia. 5. Penambangan berkelanjutan. PT Antam juga melakukan upaya-upaya dalam penambangan berkelanjutan dan berbasis teknologi modern. 6. Pengolahan dan pemasaran. Selain penambangan, PT Antam juga memiliki fasilitas pengolahan untuk mengolah bahan tambang menjadi produk yang siap dijual. Gambaran singkat tentang beberapa proyek dan operasi utama PT Antam. 1. Tambang emas Pongkor. 2. Tambang emas Cibaliung. 3. Tambang nikel Pemala. 4. Pabrik pengolahan alumina Tayan. 5. Pabrik logam mulia. 6. Proyek eksplorasi dan pengembangan. Berikutnya adalah struktur laporan keuangan PT Antam. 1. Neraca balance sheet. Bagaimana dari laporan keuangan yang telah mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. 2. Laporan arus kas. Laporan keuangan yang menggambarkan aliran kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. 3. Laporan laba rugi. Bagaimana dari laporan keuangan yang menggambarkan nikel operasional perusahaan selama periode tertentu. 4. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagaimana pentingnya dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan dan informasi tambahan terkait dengan angka dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Berikutnya adalah metode akuntansi yang digunakan oleh PT Antam antara lain. 1. Metode akuntansi aktual. PT Antam menerapkan metode akuntansi aktual untuk mencatat transaksi dan peristiwa keuangan perusahaan. 2. Metode persediaan FIFO, first in, first out. PT Antam menerapkan metode FIFO untuk menghitung harga persediaan barang yang dijual. 3. Metode depresiasi garis lurus. PT Antam menerapkan metode depresiasi garis lurus untuk mengalokasikan biaya aktiva tetap seperti mesin dan peralatan selama masa manfaatnya. 4. Metode penyusunan pada aktiva tidak tetap. Untuk aktiva tidak tetap seperti aktiva integrabil atau biaya yang berhubungan dengan eksplorasi pertambangan. PT Antam menerapkan metode penyusutan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. 5. Metode biaya. Metode biaya untuk pendapatan tambang. PT Antam menggunakan metode biaya untuk menghitung pendapatan dari kegiatan pertambangan. 6. Metode pengakuan pendapatan sesuai realisasi. PT Antam mengakui pendapatan berdasarkan prinsip
realisasi, yaitu ketika pendapatan diakui, ketika barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan kemungkinan pembayaran telah pasti. Berikutnya, PT Aneka Tambang Tbk Antam berhasil mencetak laba bersih senilai Rp 3,82 triliun di sepanjang tahun 2022. Nilai itu naik 1,524% dari posisi 2021 sebesar 1,86 triliun berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2022 yang dipublikasikan. Pendapatan bersih sebesar Rp 45,93 triliun, naik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 38,4 triliun. Nilai ini tumbuh 91,47%. Yaitu inilah laporannya, laporan hasil Tbk Antam. Berikutnya adalah faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Antam di tahun 2021. Satu, harga komoditas seperti harga emas, nikel, perak, dan bauksit memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Dua, produksi dan ekspor. Volume produksi dan ekspor produksi tambang PT Antam juga mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Tiga, biaya produksi. Biaya produksi termasuk biaya operasional dan biaya produksi. Biaya produksi tambang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. 4. Nilai tukar mata uang. PT Antam melakukan banyak transaksi dalam mata uang asing, terutama dalam perdagangan komoditas internasional. 5. Peraturan dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, peraturan lingkungan, dan perubahan kebijakan fiskal dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. 6. Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang berlanjut di tahun 2021 juga berdampak pada industri pertambangan secara global. 7. Kondisi ekonomi global dan regional. Kondisi ekonomi regional dan global dan regional juga mempengaruhi permintaan dan harga komoditas. Berikutnya, beberapa pencapaian perusahaan yang telah dicatat. 1. Produksi dan penjualan komoditas. PT Antam merupakan salah satu produksi ekspor terkemuka di industri pertambangan dan logam di Indonesia. 2. Diversifikasi produk. Selain komoditas logam dasar seperti emas dan nikel, PT Antam telah berhasil melakukan diversifikasi produk dengan memproduksi ferronikel dan dialumina. 3. Kualitas produk. PT Antam terus berkomitmen untuk memproduksi produk berkualitas tinggi dan mematuhi standar internasional dalam kualitas dan proses produksinya. 4. Peran dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Sebagai BUMN, PT Antam juga telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. 5. Keberlanjutan dan lingkungan. PT Antam juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. 6. Inovasi dan teknologi. PT Antam terus berinovasi dalam menghadapi teknologi dan modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berikutnya, tantangan dan peluang di masa depan PT Antam. Tantangan. Kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi permintaan dan harga komoditas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Antam. Perubahan harga komoditas di pasar internasional dapat mempengaruhi pendapatan PT Antam karena perusahaan sangat bergantung pada hasil penjualan komoditas seperti emas, nikel, dan perak. Industri pertambangan dan logam sangat kompetitif. PT Antam harus menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan regulasi dapat kebijakan pemerintah dalam industri pertambangan dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Peluang permintaan akan komoditas seperti emas, nikel, dan perak diperkirakan akan terus tinggi, terutama karena kebutuhan industri dan pertumbuhan ekonomi. PT Antam dapat melihat peluang dalam diversifikasi produksi seperti ekspansi produksi tambang lainnya atau pengembangan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. PT Antam dapat memanfaatkan peluang ekspor ke pasar internasional yang berkembang dan meningkatkan pangsa pasar global. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi dapat membantu PT Antam menghadapi tantangan dan meningkatkan keuntungan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.